Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fatinati dengan NIM akhir 1108 dari kelas B Sistem Berbasis Data. Di sini saya akan menjelaskan tentang remedial quiz 1 mata kuliah Sistem Berbasis Data. Itu soal yang pertama yaitu mengidentifikasi entiti dan atributnya. Yang diperoleh entitinya yaitu ada yang pertama pelanggan, kostum, kategori, desainer, transaksi, detail transaksi, kode pembayaran, detail transaksi dan pembayaran. Dan entity dan atributnya yaitu untuk pelanggan ada ID pelanggan yang di sini sebagai primary key dan ada nama pelanggan, email pelanggan dan password. Entity yang kedua ada kostum, atributnya ada kode kostum, nama kostum, harga sewa, ID kategori, ID desainer. Yang ketiga ada kategori sebagai entity dan ID kategori, nama kategori itu sebagai atributnya. Selanjutnya ada desainer, itu ada atributnya ID desainer, nama desainer. Selanjutnya entity transaksi yang atributnya yaitu ID transaksi, ID pelanggan, tanggal sewa, dan tanggal batas. Selanjutnya ada entity detail transaksi, di mana atributnya yaitu ada ID detail, ID transaksi, kode kostum, tanggal kembali, dan denda. Selanjutnya ada entity pembayaran, atributnya ada ID pembayaran, ID transaksi, metode pembayaran, dan total bayar. Yang kedua yaitu menentukan relasi antar entity serta optionality-nya. Yang pertama ada pelanggan dan transaksi, relasinya itu melakukan, di mana cardinality-nya adalah one to many. Optionality-nya yaitu pelanggan tidak wajib dan transaksi wajib. Selanjutnya ada pelanggan dan detail transaksi, di mana relasinya yaitu memiliki. Cardinality-nya ada one to many. Optionality-nya transaksi itu wajib dan detail transaksi wajib juga. Selanjutnya ada kostum dan detail transaksi. Relasinya antara kostum dan detail transaksi ada dicatat dalam, dan cardinality-nya adalah one to many. Untuk optionality-nya kostum itu wajib dan detail transaksi juga wajib. Selanjutnya ada kategori dan kostum. Relasinya yaitu memiliki, cardinality-nya one to many, optionality-nya yaitu kategori tidak wajib dan kostum wajib. Selanjutnya ada desainer dan kostum, relasinya yaitu merancang, cardinality-nya yaitu one to many, di mana optionality-nya desainer tidak wajib, kostum itu wajib. Selanjutnya ada transaksi pembayaran. Relasinya itu dibayar oleh, cardinality-nya yaitu one to many, dan optionality-nya itu transaksi wajib dan pembayaran juga wajib. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu gambar ERD Entity Relationship Diagram dengan atribut dan relasi antar entity-nya. Di sini ada pelanggan. Pelanggan itu melakukan transaksi dan transaksi dilakukan oleh pelanggan. Selanjutnya ada transaksi dibayar oleh pembayaran, dan pembayaran dilakukan untuk melakukan transaksi. Selanjutnya ada transaksi, itu bagian dari detail transaksi. Dan detail transaksi itu adalah terdiri dari transaksi. Selanjutnya itu detail transaksi digunakan dalam kostum. Detail transaksi yaitu mengacu pada selanjutnya itu kostum dirancang oleh desainer dan desainer merancang kostum. Selanjutnya yaitu kostum dikelompokkan dengan kategori dan kategori termasuk dalam kostum.
Soal nomor 2 yaitu kita melakukan struktur tabel pada setiap tahap normalisasi, yaitu 1NF, 2NF, dan 3NF. Pertama ada tahap 1 yaitu 1NF, first normal form. Syarat tahapan ini adalah tidak boleh ada atribut multi-value dan semua data harus atomik, atau satu nilai per kolom. Masalah pada first NF yaitu terjadi redundansi data sehingga ketergantungan tidak penuh. Berikut adalah tabel tahap 1. Itu ada ID kunjungan, nama pasien, dokter, poli, tanggal, obat, dan dosis, serta biayanya. Hasil dari pemisahan tabel berikut dihasilkan data sudah rapi dalam bentuk tabel. Namun masih terdapat redundansi, misalnya data pasien dan dokter berulang di setiap baris. Tahap 2 yaitu second normal form. Syarat tahapan ini adalah sudah menjadi first NF. Tidak boleh ada partial dependency, yaitu ketergantungan parsial, dan semua atribut non-PK harus bergantung penuh pada PK-nya. Masalahnya pada second NF yaitu masih ada transitive dependency seperti dokter dan poli, dan nama pasien seharusnya menjadi entity sendiri. Contoh tabelnya itu seperti ini. Ada tabel kunjungan yang berisi ID kunjungan, nama pasien, dokter, poli, tanggal, dan biaya. Dan tabel detail obat ada ID kunjungan, obat, dan dosis. Hasil dari pemasangan tabel berikut dihasilkan redundansi mulai berkurang. Setiap atribut sudah bergantung penuh pada primary key, tapi masih ada transitive dependensinya, yaitu ketergantungan transitifnya. Tahap 3 yaitu third normal form. Syarat tahapan ini adalah sudah 2NF dan tidak boleh ada transitive dependency. Dan berikut adalah tabelnya. Ada label pasien, yaitu ada ID pasien, nama pasien. Tabel dokter ada ID dokter, nama dokter, poli. Dan tabel kunjungan ada ID kunjungan, ID pasien, ID dokter, tanggal, dan biaya. Tabel obat, di sini ada ID obat dan nama obatnya. Tabel detail obat yaitu ID detail dan ID kunjungan, ID obat, serta dosisnya. Hasil dari pemisahan tabel berikut dihasilkan tidak ada lagi redundansi dan struktur database menjadi lebih efisien, lebih konsisten, serta lebih mudah dikembangkan. Sekian dari saya.